Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu rumah di Kabupaten Pangkep habis terbakar. Proses pemadaman terhambat karena titik api berada di belakang bangunan bertingkat. Kesiapsiagaan aparat keamanan jelang pilkada terus ditingkatkan. Polres Pangkep melakukan simulasi penanganan keamanan pilkada. Lomba tangkap bebek jadi salah satu keseruan lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Parepare. Persiapan pilkada bukan hanya dilakukan partai politik dan KPU. Aparat keamanan juga telah menyiapkan pasukan pengamanan. Untuk lebih meningkatkan kesiapan aparat keamanan, simulasi penanganan keamanan saat pilkada juga dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh Polres Pangkep. Masa pengunjuk rasa tampak makin tak bisa dikendalikan. Polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menyemprotkan air untuk membubarkan massa. Tetapi ini bukanlah kejadian yang sebenarnya. Yang dilakukan pada hari Minggu yang lalu adalah bagian dari simulasi sistem pengamanan kota. Dalam simulasi ini, ratusan personel dikerahkan untuk mengantisipasi sejumlah titik aksi protes dari para calon pengusung yang terjadi di kantor KPU Pangkep. Serangkaian strategi pengamanan diterapkan, mulai dari aksi pengamanan kampanye, pengamanan kantor KPU, hingga pengamanan aksi massa agar tidak meluas. Dalam simulasi ini, puluhan massa yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara melakukan aksi demonstrasi. Juga diperlihatkan seorang pengunjuk rasa harus dilarikan ke rumah sakit akibat terjatuh dan terinjak-injak oleh massa. Sejumlah provokator ditangkap polisi. Objek vital yang menjadi fokus pengamanan diantaranya adalah kantor KPUD, Bawaslu, PPK kecamatan hingga ke tempat pemungutan suara atau TPS. Penyebaran pengamanan juga tersebar hingga ke kepulauan dan daerah pegunungan. Ini sebenarnya semata-mata bukan hanya untuk latihan, tetapi juga bagaimana pada saat nanti terjadi kerisuan terkait dengan pilkada ini, kita khususnya Polres Pangkep ini sudah siap dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban di Kabupaten Pangkep. Itu kita libatkan personil kurang lebih 363 personil. Ini semua kita lakukan sebanyak 2/3 dari jumlah seluruh yang ada di Polres Pangkep. Kita ketahui bersama bahwa untuk wilayah Pangkep ini geografisnya cukup luas ya. Mulai ada daratan, kemudian juga ada di pulau, kemudian juga ada di pegunungan. Nah, ini memang kondisi yang terjadi seperti pada saat Pilpres kemarin, ya memang yang perlu diantisipasi untuk wilayah kepulauan khususnya, termasuk juga di pegunungan. Ini yang kita butuhkan untuk melakukan pengamanan yang lebih ekstra. Pelaksanaan simulasi pengamanan diharapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparat keamanan dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Selain itu, aparat keamanan juga diingatkan kembali untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 2024, Andi Seto Gadista Asapa, Reski Mulfiati Lutfi mengadakan acara deklarasi dengan meriah. Dari tari daerah, kembang api hingga musisi Ahmad Dhani ikut menghibur warga dalam deklarasi ini. Penampilan tarian 5 etnis asal Sulawesi Selatan menjadi pembuka acara deklarasi bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 2024, Andi Seto Gadista Asapa, Reski Mulfiati Lutfi. Ribuan orang juga dihibur oleh atraksi api dari penari. Ribuan massa pendukung dari berbagai kabupaten memadati area deklarasi di salah satu lapangan parkir mal Kota Makassar. Atraksi kembang api pun membuat ribuan massa pendukung berdecak kagum.
Andi Seto Gadista Asapa atau Asa merupakan Bupati Kabupaten Sinjai 1 periode. Sementara Reski Mulfiati Lutfi merupakan anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kembali terpilih pada 2024. Sementara kami bekerja, berusaha, dan berdoa, itu harapan kita, insya Allah hasil yang kita lakukan dari kerja keras dan doa yang kami lakukan, kami mempunyai keyakinan insya Allah kami bisa menangkan Pilkada Kota Makassar. Ribuan pendukung yang dihibur oleh band lokal juga dimanjakan dengan penampilan Ahmad Dhani yang sekarang ini juga aktif di dunia politik. Pasangan Andi Seto dan Reski adalah salah satu pasangan anak muda yang akan memperebutkan kursi pemilihan wali kota mendatang. Handi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sudah berlalu, tapi keseruannya masih ada. Di Parepare, warga berlomba menangkap bebek yang dilepas di Sungai Karajae. Lomba unik ini menimbulkan gelak tawa penonton. Satu, dua, tiga. Begitu aba-aba panitia dikumandangkan, seluruh peserta lomba tangkap bebek langsung menyeburkan diri ke Sungai Karajae. Wah, sekilas terlihat gampang. Tapi ternyata kenyataannya cukup sulit untuk menangkap bebek. Apalagi di tengah sorakan dan gelak tawa para penonton yang antusias memenuhi pinggir sungai. Lomba menangkap bebek ini menjadi salah satu lomba unik dan seru di perayaan 17-an di Parepare kali ini. Apalagi ternyata bebek yang berhasil ditangkap boleh dibawa pulang peserta sebagai hadiah. Sejumlah peserta berusaha keras merebut bebek dengan lawannya. Tak jarang mereka sering terjatuh dan tersungkur. Ternyata buat sebagian peserta lebih mudah menangkap bebek di daratan daripada saat di atas air. Sebab saat berada di atas air, bebek sangat lincah dan jika terdesak, si bebek pun menyelam saat akan ditangkap. Yang ditangkap Pak? Tiga sama tiga ya? satu. Itu kesulitannya dalam lomba tangkap bebek ini apa? Pokoknya sulit lah daripada di darat ditangkap ini. Sementara mau ditangkap dia tenggelam lagi. Oh dia menyelam lagi kalau Menyelam lagi ke ditangkap bawah, ya. Tapi yang di sungai ini dangkal atau gimana Pak? Dangkal. Dangkal. Artinya bebek-bebek ini lincah ya? Lincah, pokoknya lincah. Kaki sampai pegal-pegal. Oh iya. Festival Salo Karajae merupakan acara tahunan yang digelar di Kota Parepare dan masuk dalam agenda nasional Kemenparekraf. Festival Salo Karajae ini sudah terlaksana selama 11 tahun berturut-turut. Suwardi Gata melaporkan dari Kota Parepare. Ya, untuk berikut ya. Untuk meminimalisir perkelahian jalanan, BEM Institut Cokroaminoto Pinrang ICP menggelar kejuaraan pencaksilat se-Kabupaten Pinrang. Kejuaraan pelajar antar perguruan ini diikuti ratusan pesilat dari berbagai perguruan dan sekolah. Terlihat bersemangat pesilat saling banting untuk mendapatkan poin terbanyak. Kejuaraan pencaksilat antar pelajar dan antar perguruan diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Institut Cokroaminoto Pinrang. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir perkelahian jalanan yang kerap terjadi. Akan ICP Cup dalam bentuk dibungkus dengan pencaksilat. Nah, itu adalah salah satu komitmen BEM Institut Cokroaminoto Pinrang untuk minimalisir yang namanya perkelahian jalanan. Dan kami melaksanakannya ini targetnya itu pelajar-pelajar di Kabupaten Pinrang. Selain dari meminimalisir perkelahian, apalagi sasaran yang kita ingin capai di sini? Selain daripada itu kami mencari bibit-bibit unggul khususnya di pencaksilat. Ya. Untuk melaksanakan kejuaraan pencaksilat ini, BEM ICP menggandeng perguruan persaudaraan Setia Hati, Terate, PSHT. Terate di Kabupaten Pinrang ini selalu bisa menjaga kondusif dan selalu bekerja sama dengan Kamtibnas di
di Kabupaten Pindrang ini selalu menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan untuk membangun, memajukan pencaksilat di Kabupaten Pindrang ini. Nah, berarti PSD... Sebagai olahraga asal pencaksilat, kejuaraan seperti ini bisa memupuk rasa cinta terhadap olahraga pencaksilat yang bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.